Oke, jadi kali ini kita sesinya tanya jawab ya. Oke, hai, balik lagi dengan kita di channel Internasional Komputer. Dan untuk saat ini atau di video kali ini kita akan membuat sedikit video tanya jawab yang dimana kebanyakan orang itu pada nanyain pas ketika beli laptop baru gitu. Nah, jadi apakah pas ketika beli laptop baru itu harus tambahnya sebanyak ini? Tentu enggak. Jadi kita bisa sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan saat itu saja kayak gitu. Gua nyari cutter dulu buat buka nih. Oke, karena gua nggak nemu cutter jadi pakai pulpen aja ya. Nah, bisa. Jadi pas ketika habis beli laptop baru itu kan memang bener-bener laptop baru itu nggak dapat bawaan apapun ya, kecuali unit laptopnya aja sama charger kayak gini. Jadi nanti apakah kita perlu yang lain-lainnya lagi untuk menggunakan si laptop baru ini? Jawabannya adalah iya dan juga enggak, tergantung ya. Jadi tadi di depan itu udah ada buat bahwa kalau laptop baru itu perlu tambahan aksesoris apa enggak itu tergantung dari kebutuhan gitu ya. Jadi pertanyaan pertama yang paling sering banget ditanyain itu adalah sebelum ke tambahan-tambahan yang lain. Yang pertama adalah ini nanti ngecasnya apakah harus 8 jam atau semalaman dulu pas ketika dia belinya sore ya biasanya ya, kalau kayak gini. Dan jadi gini, untuk pengecasan baterai dari si baterai laptop baru sekarang itu kebanyakan dia itu udah nggak perlu dicas sama kayak model charging yang dulu ya. Jadi karena dia itu baterainya sekarang udah pakai polimer, jadi udah nggak pakai sel kayak dulu lagi. Untuk baterainya udah lebih bagus dan untuk sistem chargingnya dia sudah ada auto cut off namanya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan laptopnya ini masih baru banget nih, terus dicas, dinyalain sambil dipakai itu nggak ada masalah, tetap aman aja kayak gitu. Karena kalau untuk yang paling sering ditanyain itu yaitu tadi ya, jadi perlu nggak sih kita itu ngecas laptop sama 8 jam pas di awal, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini laptopnya itu kalau mau dicas harus sambil dimatiin atau kondisi mati, jadi nggak boleh dipakai kayak gitu. Nah itu mungkin mitos-mitos lama yang mungkin masih ke bawah sampai sekarang tuh ya. Jadi untuk laptop-laptop baru saat ini itu udah nggak perlu dibuat seperti itu ya, karena memang untuk konsep dia ngecasnya itu udah dibuat beda, atau teknologi chargingnya itu udah beda kayak gitu. Terus lanjut ya ke pertanyaan yang kedua, yaitu perlu mouse nggak? Nah ini yang paling sering banget ditanyain ya. Jadi mouse itu perlu nggak perlu? Maksudnya gimana? Maksudnya adalah mouse itu sebenarnya kan dia hanya aksesoris tambahan ya. Jadi sama kayak kalau kamu mau makan itu tinggal mau pakai tangan langsung atau mau pakai sendok kayak gitu. Nah samanya kayak ini. Jadi untuk mouse itu perlu nggak perlu, tergantung kamu preferensinya seperti apa. Kalau memang nyamannya pakai mouse dan nggak terbiasa pakai touchpad ya nggak usah gitu. Tapi untuk semua laptop semua udah ada touchpadnya ya, touchpad yang kayak gini. Jadi ini fungsinya sama kayak mouse, dan bahkan untuk yang model baru itu semua udah ada smart gesturnya. Jadi semua kontrol bisa langsung dari sini aja, pakai 2 jari bisa, 3 jari bisa, 4 jari bisa, dan itu fungsinya masing-masing juga kayak gitu. Jadi untuk mouse bisa dibilang perlu, bisa dibilang enggak. Dan untuk mouse sendiri juga macam-macam. Jadi biasanya untuk bonus atau paket pembelian dari laptop baru itu memang dapetnya yang biasa ya. Tapi kalau misalkan kamu mau pengen yang lebih bagus atau yang lebih enak, pilih yang sesuai dengan preferensi tangan kamu kayak gitu. Itu untuk mouse. Lalu pertanyaan selanjutnya, nah ini perlu flash disk apa enggak? Nah flash disk ya, jadi flash disk itu sama perlu nggak perlu. Kalau memang kamu memang butuh banget buat mindah-mindah data kecil, ataupun mungkin untuk setoran tugas, atau mungkin iya mindah data-data kecil lah intinya, itu yang memang kamu nggak bisa langsung direct dari device satu ke device yang lain, itu perlu. Tapi balik lagi, apakah hampir setiap hari kepake apa enggak, nah itu tergantung ya. Jadi bisa kamu sesuaikan, karena
Untuk saat ini opsi pemindahan file dari satu device ke device lain atau kirim file itu udah banyak banget. Mulai dari email, WhatsApp, terus Telegram kayak gitu, itu udah lebih cepat daripada pakai flash disk. Oke, itu. Terus kenapa flash disk sampai sekarang masih dijual? Ya masih, karena masih ada beberapa orang yang menggunakan gitu, kayak dipakai buat nyimpen film lah, karena memang nggak selalu langsung bisa streaming. Buat audio player yang dia inputnya masih pakai USB kayak gitu. Driver dan lain-lain masih kepake kok USB itu sampai sekarang. Flash disk ini masih kepake sampai sekarang ya. Kayak gitu. Terus lanjut ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu adalah perlu fan cooler atau pendingin nggak buat laptop? Nah, kayak gitu. Jadi beberapa kasus itu kayak gini. Ada customer atau pelanggan yang mau beli laptop itu dia makainya itu nggak selalu di atas meja gitu, di kasur, di sofa kayak gitu, atau mungkin di pangku ya, di pangku di sini di paha kayak gitu. Kira-kira perlu fan cooler atau pendingin tambahan apa enggak gitu kan? Jawabannya bisa perlu, bisa enggak, masih sama sih kayak yang jawaban pertama tadi. Cuman ya itu tadi, kalau misalkan kamu memakainya nggak selalu di atas meja, ya lebih aman kalau pakai fan cooler gitu. Kenapa? Karena jelas sirkulasi udaranya itu jadi lebih bagus fan cooler kayak gini. Jadi terus kalau fan coolernya itu kan ada yang mahal, ada yang murah nih. Nah itu cara bedainnya kebutuhannya kita kayak gimana. Nah itu berarti gini bro, gini ya teman-teman ya. Jadi untuk fan cooler itu kalau yang bagus atau yang anginnya kencang itu mungkin dia untuk kasus penggunaannya itu lebih ke laptop-laptop yang high perform. Jadi memang untuk yang performa yang tinggi, misalkan buat game, buat editing, atau buat multimedia yang lain, yang memang dia itu perlu performa yang tinggi. Karena apa? Karena untuk laptop yang dipakainya di performa yang tinggi itu biasanya dia lebih cenderung cepat panas. Terutama laptop gaming ya, laptop gaming yang tebel-tebel gede-gede itu kan memang lebih cepat panas itu, dan memang panasnya nggak kayak laptop-laptop konvensional kayak gini kayak gitu. Jadi perlukah untuk fan cooler? Jawabannya kalau untuk laptop yang penggunaannya lebih ke produktivitas, saya rasa enggak, atau belum sih, karena memang untuk laptop sekarang itu pendinginnya udah bagus. Satu, yang kedua itu memang device-nya itu lebih dingin, nggak didesain yang dia itu cepat panas atau mungkin baru dipakai bentar panas terus dan lain-lain kayak gitu, nggak ya. Karena memang dia udah disesuaikan gitu, udah lebih dingin, lebih irit baterai, terus lebih enteng kayak gitu. Jadi nggak kayak laptop gaming lah. Kalau laptop gaming kan udah gede, berat, tebel, panas kayak gitu. Jadi kalau untuk laptop biasa itu sudah cukup dengan pendingin bawaan kayak gitu. Daripada dibeliin buat fan cooler, mending dibeliin buat yang lain, hal-hal yang lain yang lebih berguna kan kayak gitu. Terus nah yang paling sering banget ditanyakan itu buat koneksi internetnya, perlu modem apa enggak. Nah sayangnya saat ini kita nggak ada contoh modem ya, tapi kalau ditanya perlu apa enggak, jawabannya enggak. Kenapa? Karena ya kita udah punya handphone gitu, jadi kita tinggal pakai handphone aja, tethering, wifi tethering ya. Sering banget kan kayak teman-teman lain yang dia nggak beli kuota tapi minta tethering dari temennya yang lain. Nah sama halnya dengan laptop. Jadi laptop ini bisa pakai tethering dari atau hotspot dari handphone. Jadi kamu tinggal perlu beli satu kali paket data aja yang dari sini, tinggal digedein aja pakai datanya, nanti bisa dipakai di handphone sama di laptop kayak gitu, tinggal di tethering aja. Dan apakah koneksinya stabil dan bagus? Bagus, tergantung dari sambungan handphonenya. Kalau handphonenya kenceng atau enggak, bukan handphone yang kenceng, kalau koneksinya dari handphone itu kenceng, berarti internet yang di sini juga lebih kencang dan lancar kayak gitu. Jadi modem nggak perlu. Malah untuk beberapa hal lain itu ini aku udah ada beberapa contohnya. Ini malah yang lebih diperlukan buat kamu ketika pas beli laptop baru ya. Jadi ini nggak termasuk, sebenarnya ini termasuk di pertanyaan yang flash disk tadi ya. Ini hard disk eksternal. Jadi hard disk eksternal itu sama media penyimpanan juga, cuma dia yang lebih kapasitasnya lebih besar kayak gitu. Jadi biasanya dipakai buat simpan file yang lebih gede gitu. Kalau yang flash disk kan paling cuma 64 GB doang. Nah kalau yang hard disk eksternal kan paling kecil sekarang 1 tera ya, 1 tera, 2 tera, 4 tera kayak gitu. Jadi kasusnya beda untuk penggunaannya. Jadi ini untuk pindah-pindah file kecil yang memang sering atau daily. Kalau untuk hard disk eksternal ini bisa dipakai buat backup data dan juga pindah data yang besar. Kurang lebih seperti itu.
Terus kita lanjut ya sampai mana tadi, di aksesoris yang diperluin sama si laptop ini ya berarti ya. Yang pertama banget itu kamu perlu HDMI to VGA. Ini apa? Dia dipakainya itu buat nyambungin dari si laptop kamu yang kamu beli ini ke monitor ataupun proyektor gitu. Karena mungkin masih banyak banget monitor atau proyektor yang memang dia itu masih pakai koneksi lama, yaitu VGA card yang warna biru kayak gini. Namanya di sub ini, itu ya. Jadi malah daripada kamu beliin ke flash disk, ke mouse atau yang lain, ini lebih penting malahan kayak gitu. Jadi kamu bisa masukin ke wishlist kamu ketika kamu beli laptop, entah itu baru ataupun second ya, karena memang ini dijual terpisah gitu. Dan kamu nggak perlu sih sebenarnya ini, tapi kalau memang kamu lebih sering presentasi atau laptop kamu ini kamu sambungin ke layar, ke monitor atau ke proyektor, itu memang kamu harus punya kayak gini nih, HDMI itu VGA card. Terus kalau memang nggak pakai HDMI atau laptop kamu yang kamu beli nih ternyata nggak ada HDMI nya, itu kamu bisa pakai yang USB Type-C. Ini sama, USB Type-C itu VGA adapter. Jadi bedanya cuma sambungan awalnya doang. Kalau yang ini HDMI, kalau yang ini USB tipe C kayak gitu. Terus aksesoris lain mungkin bisa dibilang ini masuk, tapi nggak prioritas ya. Kenapa? Karena untuk USB yang ditawarkan di laptop baru sekarang itu biasanya sekitar 2 sih. 2 itu udah banyak banget gitu ya. Kenapa? Karena ya pasti mereka ngasihnya dikombinasi sama USB Type-C kayak gini. Jadi ini kan ada gelombang bakteri, USB Type A atau yang bisa dipakai. Terus ini HDMI, sebelahnya lagi USB Type-C, sebelahnya lagi ini audio jack kayak gitu. Nah di samping sini itu ada satu lagi Type A sama SD card gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu itu udah pakai satu buat, katakanlah kamu udah pakai buat mouse nih, berarti tinggal satu doang dong. Nah itu satu-satunya bisa nolong kamu adalah alat ini gitu. Jadi ini namanya USB hub gitu. Jadi USB hub ini kalau untuk yang bagus memang ada banyak sih mereknya, tinggal kamu pengen makainya kayak gimana. Dan ini keuntungannya adalah yaitu tadi buat nambah port USB-nya di laptop kamu yang terbatas gitu. Kenapa? Karena kalau kamu di kantor itu pasti nyolok printer, nyolok ke mouse, nyolok ke apa kayak gitu, yang otomatis USB kamu berkurang. Ini solusinya. Ini bisa jadi watchlist juga. Terus yang terakhir ini buat kamu yang pakai laptop itu yang lebih istilahnya itu yang kerjanya pakai laptop itu selama 8 jam di kantor ya, atau mungkin lebih, atau di rumah yang sering bikin script, bikin konten, edit-edit kayak gitu, ini penting. Sepenting apa ini? Jadi ini tuh laptop stand. Dia itu bisa naikin kondisi laptop kamu yang cuman segini. Kalau kamu lihat itu ke bawah, dengan ada kayak ini kamu bisa lihat laptop tuh sejajar, atau enggak sejajar banget sih sebenarnya, cuman lebih tinggi gitu. Jadi nah taruhlah segini, yang awalnya lihat begini, misalkan ditambah ini jadi akan lebih tinggi nanti. Bentar, reward banget sih. Nah, iya, ayolah. Nah, makin tinggi keadaan layarnya, hampir sejajar, dan ngetiknya juga enak. Kalau misalkan kamu ngetiknya di sini nggak enak, ya udah tinggal kasih keyboard aja tambahan. Ini kepake lagi, kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini udah habis. Jadi kurang lebih itu tadi ya. Jadi yang paling sering ditanyakan itu adalah gimana cara ngecasnya yang pertama. Terus kalau pas dicas itu harus mati atau nyala, nah itu opsional ya. Terus tadi mouse perlu apa enggak, flash disk perlu apa enggak, pendingin perlu apa enggak, kayak gitu. Terus yang terakhir itu yang dipakai buat internet, apakah perlu apa enggak. Nah jadi kurang lebih itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang paling sering banget ditanyakan oleh para pelanggan kita, yang mana memang itu masih menjadi keresahan ya, atau mungkin mereka perlu jawaban yang benar-benar meyakinkan kayak gitu.
Dan ya untuk itu tadi memang tergantung kondisi atau tergantung gimana dari cara mereka pakai laptopnya kayak gitu. Nah, perlu nggak perlu, memang preferensi setiap orang beda-beda. Jadi ada yang memang lebih nyaman pakai mouse daripada touchpad, ada yang memang kombinasi dua-duanya karena dia butuh smart gesture, tapi untuk mobilitas atau cepatnya itu mereka lebih enak atau lebih nyaman pakai mouse, kayak gitu bisa juga gitu ya. Dan untuk beberapa rekomendasi aksesoris dari kita tadi kurang lebih itu mungkin yang bisa jadi wishlist atau mungkin yang memang bisa langsung dibeli sekalian pas ketika beli laptop baru kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan jawaban dari kita masih kurang memuaskan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau mau ada pertanyaan lain yang paling sering ditanyain, coba kalian tulis di kolom komentar nanti. Jadi kurang lebih seperti itu untuk konten kali ini. Cukup sampai di sini dulu ya. Dan jika kamu merasa bahwa video kali ini membawa manfaat atau memang kamu suka, kamu bisa subscribe channel kita, like dan juga share biar teman-teman kalian atau keluarga kalian juga lebih tahu ketika pas beli laptop itu apa aja yang jadi prioritas untuk dibeli tambahannya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.